Harmani. Ya, ya Prof. Bagaimana Prof di jantung Prof? Ini sudah dua perhimpunan. Sebetulnya tentu kita untuk bangsa ini islah itu wajib Prof. Hukumnya. Ini bagaimana Prof? Ya, jadi kalau di jantung itu pada waktu dibuat keputusan Menteri Kesehatan nomor 1581 tahun 2024 untuk membentuk kolegium bidang ilmu, maka dibentuk kolegium dokter spesialis jantung. Dan karena pada waktu itu dibentuk kolegium Kementerian Kesehatan berdasarkan keputusan Menteri nomor 1581, maka PERKI, Perhimpunan Kardiologi, barangkali karena begitu kuatnya pengaruh dari pihak sana, melakukan kongres luar biasa di Medan. Hmm. Dan kongres luar biasa itu tujuannya untuk merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hmm. Dan anggaran rumah tangga dan anggaran dasar yang menyebutkan adanya kolegium di dalam PERKI itu dicabut. Sehingga dengan itu maka kolegium PERKI sudah tidak ada lagi. Hmm. Yang ada adalah kolegium Kementerian Kesehatan. Dan di dalam upaya dari beberapa pengurus PERKI, waktu itu memang dibentuk yang disebut apa namanya komisi atau pusat pendidikan profesi dan sebagainya. Yang anggotanya kolegium yang lama. Jadi di dalam PERKI ada satu badan yang atau satu disebut komite atau apa namanya PPPK, dan itu adalah anggota kolegium yang lama dari profesi. Dan pada waktu itu dicoba hubungan antara dua entitas ini, satu kolegium Kementerian Kesehatan, dua badan atau bentukan unit baru di PERKI yang mengganti kolegium yang lama. Dan kerjasamanya juga nggak jalan, dan dari Kementerian Kesehatan kolegiumnya itu datang kalau perlu, dan namun demikian semua bahan-bahan dan semua material pada waktu itu oleh Kongres diminta untuk diserahkan ke kolegium Kementerian Kesehatan. Jadi sampai sekarang kolegium kardiologi tidak ada. Saya rasa Dokter Hadi itu ada beberapa perhimpunan profesi yang sudah merubah anggaran dasarnya atau mengeluarkan kolegiumnya dari perhimpunan profesi. Ya Prof. Meskipun kedudukan kolegium itu sendiri di dalam profesi itu tidak di bawah profesi, tapi dia neben atau dia hanya menjadi bagian dari perhimpunan profesi karena mendapatkan anggaran. Kolegium sendiri pada waktu itu tidak bisa mengumpulkan dana, dan anggaran untuk kegiatan kolegium didukung oleh profesi. Namun semua keputusannya pada waktu itu juga independen. Ya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Dr. Pri tadi, kolegium profesi yang lama itu sebenarnya independen, cuman ada di dalam profesi. Nah, karena adanya kolegium Kementerian Kesehatan, maka kolegium PERKI tidak ada. Dan dengan adanya keputusan Majelis Konstitusi 113, ini ada satu kesempatan di mana bisa dibentuk kolegium yang baru. Dan harapannya adalah bahwa kolegium yang baru ini tidak akan bersinggungan dengan kolegium dari PERKI yang lama karena sudah tidak ada. Dan PERKI sendiri sudah tidak ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya nomenklatur tentang kolegium. Jadi kalau PERKI mau membentuk kolegium, dia harus merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga lagi. Hmm. Nah, sementara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PERKI tidak ada tentang kolegium itu. Dan kita memang berupaya, Dr. Nurdadi juga sudah mendesak terus untuk kita segera membentuk kolegium yang independen berdasarkan keputusan MK nomor 113. Dan insya Allah itu kita akan jalankan, dan sudah diadakan meeting dari 18 guru besar, kita sudah mengundang 15 guru besar dan semuanya setuju.
Dan kemudian langkah kedua adalah kita akan mengadakan pertemuan dengan KPS, 13 orang KPS. Itu langkah kedua.